Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Debbie Oktavia Yusrianti dengan NPM 181000259 akan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Asuransi yang dibimbing oleh Bu Tuti Restuti SHMH yang membuat legal memorandum yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap nasabah asuransi yang mengalami kerugian diakibatkan oleh tindakan gagal bayar PT Jiwasraya. Heading ini kepada PT Asuransi Jiwasraya, Pemerintah Negara Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat DPR dengan pokok masalah kasus gagal bayar asuransi kepada nasabah asuransi PT Jiwasraya. Asuransi merupakan perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Yang mana dalam hal ini, pihak tertanggung merupakan nasabah dan pihak tertanggung ialah perusahaan asuransi. Perjanjian ini merupakan perjanjian pengalihan risiko yang dialami oleh tertanggung dengan membayarkan sejumlah premi. Yang risiko tersebut dapat dialihkan kepada pihak penanggung. Risiko yang dapat dialihkan itu berupa kecelakaan, bencana alam, bahkan sampai dengan kematian tergantung mengenai objek perjanjiannya sebenarnya. Per Desember 2019 tercatat di OJK yaitu sebanyak 74 perusahaan asuransi umum, 53 perusahaan asuransi jiwa, 6 perusahaan reasuransi, 3 perusahaan asuransi wajib, dan terdapat 2 perusahaan asuransi sosial. Beberapa asuransi di Indonesia merupakan BUMN, yaitu PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, dan PT Asuransi Jasa Indonesia. Dan pada PT Asuransi Jiwasraya yang merupakan Persero, merupakan perusahaan asuransi pertama yang ada di Indonesia yang didirikan pada tahun 1859. PT Asuransi Jiwasraya terlahir dengan gagasan mulia, yaitu mendidik masyarakat untuk merancang masa depan. Sebuah gagasan besar yang sudah lebih dari 152 tahun lalu disadari arti penting oleh para perintis, pendiri serta penentu kebijakan di Republik ini untuk mengemban tugas mulia ini. Jiwasraya mengarahkan segala pengabdian serta keahliannya dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan asuransi jiwa dan perencanaan keuangan yang semakin kompleks dan kompetitif. Namun, pada akhir tahun 2018, terjadi permasalahan mengenai perusahaan asuransi ini. PT Asuransi Jiwasraya menghadapi tekanan likuiditas yang menyebabkan keterlambatan nilai pencairan klaim terhadap pemegang polis asuransi. Pada 2018 tercatat penundaan pembayaran dilakukan untuk 711 produk Bancassurance senilai Rp 802 miliar. Perusahaan tersebut pada 2019 tercatat menanggung tunggakan pembayaran klaim jatuh tempo kepada 1.286 pemegang polis dengan nilai bunga Rp 96,58 miliar. PT Asuransi Jiwasraya bekerja sama dengan 7 bank dalam melakukan pemasaran terhadap produk Bancassurance yang dikenal sebagai saving plan yang diterbitkan 5 tahun lalu. Ketujuh bank tersebut adalah Bank BTN, Bank CAP, Bank Victoria, Bank ANZ, Bank KNB Indonesia, dan Bank BRI. Saving plan ialah produk asuransi jiwa dengan kegunaan memberikan perlindungan berupa proteksi meninggal dunia atau cacat tetap total karena kecelakaan, serta memberikan manfaat lain yaitu kepastian investasi sebesar pengembalian pokok dan hasil investasi yang dijamin. Pada 2019 diduga penyebab ketidakmampuan membayar klaim yang dialami PT Asuransi Jiwasraya disebabkan oleh tekanan likuiditas yang terjadi karena kesalahan investasi. Pada periode 2007 hingga 2012, perusahaan asuransi tersebut menempatkan dananya pada repo saham. Transaksi repo atau repurchase agreement adalah pinjaman yang diberikan dengan anggunan berupa saham. Pinjaman seperti ini menawarkan bunga yang tinggi, mengingat risikonya juga tinggi. Masalah muncul ketika pasar modal melemah dan harga-harga saham anjlok. Perusahaan tidak bisa menjual saham yang menjadi anggunan pinjaman tersebut karena nilainya turun. Tetapi perusahaan asuransi sebagai pemberi pinjaman bisa rugi jika memaksakan menjual jaminan saat harganya rendah. PT Asuransi Jiwasraya berjanji akan membayarkan klaim milik para pemegang polis. Namun setelah 4 tahun berlalu, sampai hari ini masih terdapat pemegang polis yang belum mendapatkan pembayaran atas klaimnya tersebut.
Para pemegang polis mencoba untuk menghubungi pihak dari PT Asuransi Jiwasraya, namun sayang tidak membuahkan hasil. Salah satu di antaranya adalah Lee Kang-hyun, Vice President PT Samsung Electronics Indonesia yang juga Presiden Korean Chamber of Commerce in Indonesia. Ada pula Amrawati. Pada 14 Januari 2020, Kejaksaan Agung menahan 5 orang yang diduga terlibat kasus Jiwasraya. 3 di antaranya merupakan mantan jajaran direksi PT Asuransi Jiwasraya, yaitu Hendrisman Rahim atau mantan Direktur Utama, Hari Prasetyo mantan Direktur Keuangan, dan Syamirwan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan. Ketiganya didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Penahanan dilakukan berdasarkan hasil investigasi BPK yang menemukan adanya dugaan kejahatan korporasi dalam pengelolaan perusahaan yang melibatkan jajaran direksi, manajer, dan pihak lain di luar perusahaan. Pada tahun 2016, BPK sebetulnya telah mengungkap adanya 16 temuan yang mengindikasikan telah terjadi pelanggaran hukum. Namun baru pada Juni 2019, Kejaksaan mulai mendalami kasus ini. Legal issue 1. Apakah ada perlindungan hukum bagi nasabah asuransi PT Jiwasraya yang mengalami kerugian akibat tindakan gagal bayar yang dilakukan PT Jiwasraya? Kedua, bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah asuransi PT Jiwasraya yang mengalami kerugian akibat tindakan gagal bayar yang dilakukan PT Jiwasraya? Ketiga, bagaimanakah pertanggungjawaban pemerintah dan PT Jiwasraya dalam kasus PT Jiwasraya? Asumsi, perlindungan hukum adalah pengayoman kepada hak asasi manusia, pihak yang dirugikan oleh aparat penegak hukum agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum demi terciptanya rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Nasabah Jiwasraya sebagai pihak dirugikan tentunya berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum baik secara preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran, sedangkan represif bertujuan pemberian sanksi karena telah terjadi pelanggaran. Berkaitan dengan kasus Jiwasraya, maka yang mengemuka adalah perlindungan hukum represif. Karena sudah terjadi pelanggaran yang mana sejak 2019 PT Asuransi Jiwasraya berjanji akan membayarkan klaim milik para pemegang polis, namun setelah 4 tahun berlalu sampai hari ini masih terdapat pemegang polis yang belum mendapatkan pembayaran atas klaimnya tersebut. Para pemegang polis mencoba untuk menghubungi pihak dari PT Asuransi Jiwasraya, namun tidak ada kabar juga. Padahal tujuan utama pemegang polis itu adalah untuk melindungi dirinya dari hal-hal tak terduga. Tetapi dalam hal pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi tidak dapat melakukan pembayaran atas pengalihan risiko yang sudah menjadi kewajibannya. Dalam perjanjian asuransi, pada faktanya dari pengumuman gagal bayar oleh PT Asuransi Jiwasraya berimbas kepada nasabah dan sangat memerlukan perlindungan dari pemerintah karena PT Asuransi Jiwasraya ialah perusahaan BUMN. Untuk itu perlu dilakukannya penelitian ini karena untuk mengetahui tanggung jawab negara atas gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya serta bagaimana perlindungan hukum nasabah atas gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya dan diperlukannya aturan hukum dan perlindungan hukum yang tepat dalam menyelesaikan kasus PT Asuransi Jiwasraya agar nasabah yang mengikatkan dirinya kepada perusahaan asuransi tidak mendapatkan kerugian yang besar. Legal opinion pertama, perlindungan hukum dari aspek pidana, yaitu dengan memproses secara pidana pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam tubuh Jiwasraya. Saat ini Kejagung telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Kedua, perlindungan hukum dari aspek perdata. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu gugatan perdata biasa atau kepailitan. Dan yang ketiga, perlindungan hukum dari aspek administrasi. Pelanggaran aturan tata kelola dalam POJK nomor 73 POJK 05 2016 membuat OJK dapat mengenakan sanksi administrasi terhadap Jiwasraya.
Statement Fact. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, kasus perdata didahulukan atas kasus pidana. Akan tetapi keempat skema pertanggungjawaban dalam kasus Jiwasraya dapat berjalan bersamaan karena penyelesaian secara pidana. Dalam kasus ini sangat mendesak, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sedang diuji. Selain itu, proses pidana diperlukan untuk menghalangi pihak tertentu untuk lepas dari tanggung jawab alias melarikan diri atau melarikan aset. Berkaitan dengan kasus Jiwasraya ini, DPR RI awalnya berencana akan membentuk panitia khusus asuransi Jiwasraya, namun rencana ini ditentang oleh sejumlah kalangan, mulai dari nasabah yang dirugikan sampai dengan LSM. Alasannya karena masalah ini merupakan masalah bisnis dan penanganannya membutuhkan stabilitas politik. Legal Memorandum dalam analisis hukum yang pertama ialah pasal 2 UU Tipikor terkait perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dan pasal 3 UU Tipikor terkait penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua pasal tersebut memberikan ancaman pidana dan denda. Menurut BPK, dalam pemesanan produk JS Saving Plan diduga pihak-pihak terkait di Jiwasraya mendapatkan fee atas penjualan produk tersebut. Tindakan ini dapat terindikasi korupsi karena Jiwasraya adalah perusahaan BUMN. Adapun penegak hukum yang dapat menerapkan aturan ini adalah kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Analisis hukum kedua ialah pasal UU 40 tahun 2014, pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tentang larangan menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil korupsi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Dan saat ini Kejagung sedang bekerja sama dengan PPATK untuk menyusuri aliran dana korupsi Jiwasraya. Selain kejaksaan, kasus TPPU dapat ditangani oleh kepolisian dan KPK. Analisis hukum ketiga, pasal 11 dan pasal 21 UU nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Pasal 11 mengatur tentang kewajiban tata kelola yang baik bagi perusahaan asuransi. Pasal 21 ayat 3 mengatur bahwa dalam menginvestasikan kekayaan nasabah perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pelanggaran terhadap kedua pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan, pembatasan usaha, larangan pemasaran produk, pencabutan izin, pembatalan pendaftaran dan persetujuan, denda administratif, dan atau larangan menempati posisi tertentu. Conclusion, dalam kasus Jiwasraya setidaknya terdapat 8 aturan yang dilanggar. Pelanggaran telah merugikan nasabah sehingga aparat penegak hukum harus segera melakukan perlindungan hukum dengan cara meminta pertanggungjawaban pidana, perdata, administratif, dan etik dari pelaku pelanggaran. Pelaku pelanggaran tidak hanya dari internal Jiwasraya, akan tetapi juga eksternal seperti akuntan publik dan OJK. Banyaknya pihak yang terikat dan beragamnya aturan yang dilanggar membuat proses penyelesaian hukum terhadap kasus ini dapat memakan waktu panjang. Untuk itu, proses perlindungan hukum dapat dilakukan secara bersamaan. Penyelesaian hukum tidak bisa diabaikan karena merupakan bagian dari perlindungan hukum negara terhadap masyarakat demi terciptanya rasa aman. Dalam UU nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, selain direksi dan komisaris, pihak bernama pengendali juga turut bertanggung jawab atas kerugian usaha asuransi sebagaimana diatur dalam pasal 18. Pasal 15. Dalam hal ini, pengendali PT Asuransi Jiwasraya adalah negara. Negara yang diwakilkan oleh pemerintah bertindak sebagai pengendali karena PT Asuransi Jiwasraya adalah BUMN yang dimana pemegang saham terbesarnya adalah pemerintah, sehingga pemerintah tidak dapat lepas tangan dan harus melakukan penyelamatan. Pemerintah dapat melakukan penyelamatan terhadap dana nasabah selalu melalui beberapa solusi, yaitu restrukturasi, privatisasi. Dari opsi tersebut, pemerintah memilih restrukturasi polis sebagai upaya penyelamatan terhadap dana nasabah yang mengalami gagal bayar oleh PT Asuransi Jiwasraya. Last recommendation. Yang pertama, dalam hal ini negara memiliki peran terkait dengan penyelesaian kasus PT Asuransi Jiwasraya, yang mana PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan BUMN
yang berarti pemerintah harus bertanggung jawab dan agar tidak terjadi kasus serupa harusnya pemerintah lebih berperan dalam mengambil langkah preventif melalui lembaga yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan, yaitu lembaga OJK diharapkan lebih memperketat penegakan terhadap fungsi pengawasannya khususnya terhadap setiap produk yang ditawarkan, seperti pada perusahaan asuransi serta pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut agar seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Selanjutnya pada perusahaan yang dalam hal ini sebagai penyedia jasa asuransi seharusnya dapat memberi jaminan dan seharusnya melindungi nasabah untuk mencapai kepercayaan masyarakat. Maka diharapkan agar pihak perusahaan asuransi dapat melakukan upaya untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabahnya. Saran penulis yaitu seharusnya dilakukannya peningkatan kualitas evaluasi serta identifikasi terhadap setiap permasalahan yang terjadi. Perusahaan dapat memberikan layanan yang maksimal seperti adanya transparansi serta akuntabilitas dalam menciptakan kemudahan nasabah asuransi untuk mendapatkan ganti kerugian terkait uang premi. Yang ketiga, untuk DPR RI sebagai lembaga wakil rakyat seharusnya dapat melakukan setidaknya 2 fungsi dalam kasus ini. Pertama, mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui panjaguna. Yang ketiga, dan penjamin pengembalian dana nasabah dan memastikan para pihak-pihak yang bersalah untuk bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum.